Sobat Kairos yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Matius 6 ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya ada sepasang suami istri pergi berjualan sayur di pasar. Sayurnya ini laris manis. Mereka mendapatkan keuntungan yang lumayan. Nah, mereka berkata, marilah kita bersyukur karena Tuhan baik, kata sang suami kepada istrinya. Tetapi bagaimana bila besok sayuran kita tidak laku? Begitu tanya sang istri. Lalu suami menjawab, gak usah khawatir akan hari esok. Lalu cukupkanlah alasan kita mengucap syukur bila pada hari ini Tuhan memberkati. Demikian pembicaraan singkat antara suami dan istri tersebut. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ini adalah sepenggal kalimat doa itu yang adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sungguh menarik Yesus meminta kita memohon berkat kepada Bapa bukan untuk 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Melainkan hanya pada hari ini aja. Dua hal ini boleh kita pelajari. Pertama, kita tidak khawatir akan hari esok. Jika hari ini Tuhan menyediakan berkat, esok tentu Dia kembali menyediakan berkat itu bagi kita. Jika hari ini kita dimampukan Tuhan untuk menghadapi tantangan, esok juga Dia berikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan baru. Tidak perlu hari ini mencemaskan kesusahan yang mungkin terjadi hari esok. Ya, kesusahan 1 hari cukuplah untuk sehari dalam Matius 6 ayat 34 ayat B. Yang kedua, kita bersyukur tanpa tangguh. Artinya, jika pada hari ini ada berkat atau pertolongan Tuhan yang kita terima, cukuplah alasan kita untuk mengucap syukur. Cukuplah alasan kita berkata, Tuhan itu baik. Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada hari ini, Dialah pedoman. Segala yang Tuhan lakukan pada hari ini akan Dia lakukan hari esok, esok lagi, dan seterusnya. Maka bagi orang percaya tidak perlu lagi kita merasa khawatir. Sekarang kita dapat mengucap syukur sebab pada hari ini kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Permohonan untuk memberikan makanan yang secukupnya itu bermakna agar Tuhan menolong kita mencarikan segala pekerjaan bagi kita. Atau agar Tuhan menolong kita mempertahankan pekerjaanku. Ketika kita bekerja, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk membeli dan menyediakan makanan bagi kita. Sebaliknya, ketika kita kehilangan pekerjaan, maka kita pun akan kehilangan kemampuan membeli makanan tersebut. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Paling tidak ini mengandung 2 hal makna penting dalam kehidupan kita. Pertama, secara kita lihat, perhatikan frase pada hari ini adalah dalam beberapa Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris dituliskan kata daily. Daily dalam bahasa Yunani digunakan kata semeron yang di dalamnya ini mengajarkan kepada kita tentang hubungan dengan Tuhan adalah komunikasi sehari-hari. Tuhan Yesus tidak mengajarkan berdoa untuk meminta berkat pekan depan, bulan depan, tahun depan, karena Dia ingin berjumpa dengan kita setiap hari. A daily conversation. Sudahkah kita berbincang-bincang dengannya setiap hari? Nah, makna kedua ada dalam kata secukupnya. Kalau kita baca dalam kutipan mungkin dalam bahasa Jawanya, kata makanan ini digunakan rezeki. Jadi tidak berarti sempit tentang makanan saja, tetapi tentang berkat secara umum. Fokus kita adalah di kata secukupnya. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk meminta dalam takaran secukupnya sebesar apa yang sesungguhnya yang kita perlukan. Hal ini menurut pemikiran teks ini adalah untuk menjaga hati kita dari keserakahan atas pemahaman akan berkat itu sendiri. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga mengajarkan juga prinsip yang sama dengan hal ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup itu memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, itu dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8. Sekarang kita belajar setiap hari berkata, Tuhan hari ini berkat secukupnya ya. Dan mengatakan dalam hati, asal ada makanan dan pakaian itu cukup.
Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, jangan salah mengerti dengan berkata masakan cukup itu hanya makanan dan pakaian. Makna yang lebih dalam dari tentang mencukupkan diri ini dengan apa yang kita perlukan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita berkata secukupnya, Tuhan tahu benar bahwa kadangkala juga harus beli bensin, mesti beli pulsa, mesti bayar pajak dan keperluan lainnya. Cukup itu kan relatif. Cukup itu bagi kita, bagi banyak orang itu belum tentu cukup bagi orang lain juga. Yang saya alami adalah Tuhan mengerti benar di mana kecukupan itu di dalam hidup saya. Karena itu, yakinlah diri kita bahwa Tuhan akan terus memberikan kita setiap hari makanan bagi kita yang secukupnya. Amin. Selamat beraktivitas dan tetaplah semangat memberitakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.